Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahadu ta'alluma wa ta'lim wa ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari bid-darin amin. Kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad. Pada kesempatan hari ini kita masih berada di bab yang ketiga, dan sekarang kita sudah sampai kepada bab yang maqalah yang ke-42. Wal maqalatu tsaniyatu wal arbaun. Maqalah yang ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian ada 3 hal. Ini 3 hal yang dicintai oleh Rasulullah. Ada 3 hal yang dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama, at-tibu, wangi-wangian. Wan nisa'u, dan perempuan. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penenang jiwaku, penenang hatiku di dalam salat. Kita akan bahas satu persatu. Dari sabda Nabi seperti ini, beliau mengatakan hubbiba ilayya, dicintakan kepadaku, min dunyakum, dari dunia kalian. Artinya ini bukan langsung Rasulullah sendiri yang berusaha untuk mencintai, tapi ini semata-mata dari Allah, sehingga Rasulullah ditakdirkan untuk bisa mencintai 3 hal itu. Kenapa dikatakan min dunyakum, dari dunia kalian? Ya karena Rasulullah itu tidak cinta dunia. Kenapa kok tidak disebutkan dari duniaku, tapi dinisbatkan kepada orang-orang yang mendengar pada saat itu, kepada para sahabatnya atau kepada yang lain? Karena Rasulullah tidak cinta dunia. Kemarin dijelaskan bahwasanya seandainya Rasulullah itu mau kaya, bisa apa tidak bisa? Bisa. Pernah ditawari oleh malaikat Jibril dijadikan gunung itu sebagai emas, tapi Rasulullah tidak berkenan. Ini beliau mengatakan hubbiba ilayya, dicintakan kepadaku. Artinya yang menciptakan, yang menjadikan Rasulullah cinta kepada 3 hal itu siapa? Allah. Dicintakan kepadaku dari 3 hal itu. Yang menciptakan adalah Allah. Apa itu? Yang pertama adalah wangi-wangian. Kenapa Rasulullah suka terhadap minyak wangi, parfum, wangi-wangian? Ya karena pertama bisa menambah semangat. Pertama, minyak wangi itu bisa menambah semangat. Dan bahkan pakai wangi-wangian itu walaupun pada saat sendiri itu sangat dianjurkan. Walaupun pada saat sendirian itu juga sangat dianjurkan. Salah satu manfaatnya apa? Untuk sebagai makanan ruh. Ruh itu juga butuh makanan. Semakin ruhnya itu mendapatkan makanan yang cukup banyak, maka akan menjadi kuat. Juga bisa bermanfaat untuk kecerdasan. Orang yang suka pakai parfum, suka pakai minyak wangi, suka pakai wangi-wangian itu biasanya tambah cerdas. Juga bisa membahagiakan hati. Orang itu lebih, ya kalau secara ininya itu lebih pede, lebih percaya diri, lebih apa ya? Pokoknya lebih merasa nyaman ketika dia pakai minyak parfum, ketika dia pakai minyak wangi. Dan itu memang ada hubungannya dengan ruh jiwa itu. Jadi jiwa itu suka hal-hal yang bagus, yang indah, termasuk minyak wangi. Di samping itu karena memang minyak wangi ini termasuk hal yang disukai oleh malaikat.
Malaikat itu suka terhadap minyak wangi. Makanya kenapa di setiap majelis, semisal majelis maulid, majelis sholawat, majelis dzikir, kadang-kadang sebagian itu ada apa namanya, dupa. Istilahnya itu dupa. Jangan pakai istilah menyan. Kalau menyan itu identik dengan perdukunan. Pakai istilah dupa. Dupa. Kenapa kok pakai dupa? Ya karena dupa itu baunya wangi. Masa ada dupa yang baunya tidak wangi? Dupa itu baunya wangi dan itu disukai oleh malaikat, sehingga lebih menyebar ke seluruh ruangan. Karena dia modelnya pakai asap. Beda dengan parfum kan dioles-oles, dioles-oles atau disemprot-semprot. Kalau dupa ini lebih menyebar ke seluruh ruangan, sehingga majelis yang di dalamnya terdapat wangi-wangian itu, maka majelis itu disukai oleh malaikat. Jangan sampai masuk ke satu tempat yang baik tapi dalam keadaan bau yang tidak sedap. Makanya makruh orang itu sehabis makan yang ada bawangnya kemudian masuk masjid, hukumnya makruh. Kenapa? Alasannya menyakiti malaikat. Jadi malaikat itu juga harus dijaga perasaannya. Menyakiti malaikat. Jadi habis makan sate, habis makan apa lagi biasanya ya? Sambel ya, sambel apa? Apalagi pete, tambah ini ayam geprek ya, jengkol. Itu makruh masuk masjid. Caranya bagaimana biar tidak makruh? Sikat gigi dulu. Nah, setelah sikat gigi sudah hilang kemakruhannya. Kenapa? Karena sudah hilang baunya. Nah, salah satu manfaat memakai minyak wangi itu untuk menguatkan semangat, menambah semangat, dan untuk mencerdaskan otak, juga untuk menyenangkan, membuat hati itu rileks, bahagia, nyaman, percaya diri, dan juga karena memang disukai oleh malaikat. Apalagi habis masak, sebelum mandi langsung sholat jamaah di masjid atau mushola, jangan. Sah sholatnya, ya sah, cuma kurang etis. Dan juga orang memakai minyak wangi itu bisa menambah kewibawaan. Ya coba ya contoh ya, semisal ada ustadz, ada kiai, ketemu sama orang tidak meyakinkan gitu. Ya kalau baunya wangi, enak, sedap gitu. Ini baru baunya, belum ilmunya ini. Ya itu. Orang sekarang itu kadang-kadang lebih melihat kepada penampilan. Makanya sudah ilmunya sedikit, penampilan tidak meyakinkan, yang mau diikuti apanya kan itu. Jadi jangan sampai jadi tokoh, jadi ustadz, jadi kiai itu menjadikan orang itu lari dari dia. Pertama dari pakaiannya acak-acakan, pakaiannya kayaknya kelihatan tidak dicuci macam-macam. Jadi dari pandangan pertama saja sudah tidak meyakinkan, apalagi pandangan-pandangan yang berikutnya. Jadi berarti tidak mementingkan terhadap urusan-urusan hal yang baik. Dan Rasulullah itu memang suka sekali terhadap parfum, minyak wangi. Kenapa? Karena untuk bertemu dengan malaikat. Karena Rasulullah kan sering didatangi oleh malaikat, kan ya? Semua para nabi, semua para rasul itu sering didatangi oleh para malaikat. Jadi kita itu sunnah memakai parfum atau minyak wangi walaupun dalam keadaan sendirian. Terutama bagi laki-laki ketika mau hadir sholat Jumat, mau Jumatan itu sunnah. Mau sholat Idul Adha, Idul Fitri sunnah. Ketika sholat jamaah sunnah. Menghadiri acara-acara seperti ini sunnah juga. Kalau punya parfum, kalau tidak punya jangan pakai minyak kayu putih. Sejak kapan parfum jadi minyak kayu putih? Seperti ini juga sunnah. Ketemu sama orang itu sunnah. Makanya saya itu kemana-mana bawa minyak wangi di saku saya itu. Saya punya banyak itu, stoknya banyak. Habis masih ada lagi, masih banyak. Nanti sebelum habis saya beli lagi itu. Tapi biasanya saya itu pakai yang non alkohol, yang tidak ada alkoholnya. Saya biasanya beli yang bibit itu. Ya karena memang ada banyak
pendapat yang mengatakan tentang boleh dan tidaknya memakai parfum yang beralkohol, karena bagaimanapun juga alkohol itu berasal dari perkara yang najis. Jadi saya itu biasanya beli yang bibit itu, ya pastinya jauh lebih mahal. Yang ukuran 10 mili itu kalau yang biasanya 10.000, kalau yang bibit biasanya kadang-kadang bisa sampai 30.000, tergantung merek, bisa sampai 30.000. Tapi pastinya baunya lebih awet. Ini kan sama saja sebenarnya. Ini murah tapi baunya tidak begitu lama. Ini mahal tapi jadi ada plus minusnya. Secara ini ya sama. Kalau di skor itu sama. Nah, untuk baca Al-Quran itu juga sunnah untuk memakai minyak wangi. Baca Quran, kita ini mau berdialog dengan Allah. Hadir majelis ilmu itu juga sunnah untuk pakai minyak wangi. Ya harus punya. Yang belum punya, ya harus punya, beli sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau tidak bisa beli yang bibit, ya beli yang biasa, ada apa? Karena memang ada yang memperbolehkan. Silahkan. Mau zikir itu juga disunahkan untuk memakai minyak wangi. Kemudian juga ketika membaca sholawat, ketika mau bertemu dengan orang lain. Tapi bertemu dengan orang lain itu ketika sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Disarankan kalau perempuan itu mau keluar itu ya tidak usah pakai parfum. Kalaupun mau pakai parfum jangan yang baunya menyengat. Kadang-kadang jarak 1 kilometer sudah kecium baunya. Mau ngalahi wanginya bau surga yang bisa tercium sampai 500 perjalanan Yang biasa-biasa. Kenapa? Karena khawatir menggoda siapa? Menggoda laki-laki. Orang itu kan kadang-kadang laki-laki misalnya pas lagi ngopi ada perempuan lewat set gitu. Oh baunya kayak ada toko parfum berjalan ya. Ini kan noleh itu, siapa ini? Oh ternyata ini mbak ini. Hanya noleh juga, oh ini siapa ini? Hanya nanti jadi fitnah itu. Makanya kalau pas keluar itu ya bagusnya ya biasa-biasa aja. Dan harus tahu mana dalam kondisi kita harus pakai parfum, terutama perempuan ya. Karena itu hal yang berbeda. Kalau laki-laki tidak begitu ini ya. Tidak begitu tidak begitu ngurus keluar mau pakai parfum atau enggak ya, kecuali yang masih jomblo-jomblo mau ketemuan itu ya kayak mandi wajib. Set semua dari semua sisi itu disemprot semuanya itu. Ya bagus tadi itu. Cuma kalau tidak sesuai dengan tempatnya menjadi tidak bagus. Tapi secara umum pakai wangi-wangian itu bagus. Coba ya karena kalian perempuan ya. Coba kita kalau sebagai laki-laki salaman ke orang-orang soleh itu, bau parfumnya itu kadang sampai terngiang-ngiang di pikiran kita ini. Masih misalkan mencium Habib Umar misalnya, masih keinget baunya ini. Jadi ketika mencium tangan orang lain dengan bau yang sama, kita masih ingat, ini kayaknya kayak parfum yang dipakai oleh Habib Umar. Ini kayaknya parfum seperti yang dipakai oleh Habib Fulan bin Fulan ini. Jadi ada ciri khas masing-masing itu. Dan parfum ini juga termasuk satu barang yang ketika kita dikasih itu tidak boleh nolak. Kasih parfum, jadi terima, jangan ditolak. Karena ini adalah kesukaan dari malaikat. Dan kita memang harus berhias termasuk pakai parfum, terlebih nanti ketika sudah menikah. Itu nanti perempuan itu ya bagus ya, walaupun bukan sampai taraf wajib yang apabila ditinggalkan itu berdosa ya anggap saja mendekati wajib untuk selalu bukan terlihat suami itu merasa senang karena baunya
harum itu. Jangan kayak orang-orang yang di luar itu, pas lagi di rumah bau apa yang dapur itu ada hitam-hitam itu, bau asap dapur, bau minyak kayu putih, ininya pakai koyo. Giliran keluar pakai parfumnya, masya Allah. Pas di rumah, enggak. Kadang-kadang perempuan sekarang juga beda. Kalau pas lagi di rumah pakaiannya tertutup, kalau pas lagi di luar pakaiannya kebuka. Dan saya yakin orang perempuan itu ya, kalau pakaiannya kebuka itu sebenarnya risih. Coba diteliti sendiri ya. Semisal contoh perempuan pakai rok mini naik sepeda, itu pasti mereka tidak nyaman. Buktinya apa? Ditutupi. Misalnya bonceng di belakang, bukan bonceng seperti ini tapi bonceng miring, itu pasti ditutupi. Berarti kan dia sendiri hatinya merasa tidak nyaman. Kenapa kok diteruskan? Atau misalkan di TV diwawancarai pakai rok mini, tidak ada yang duduknya pas langsung gini, pasti nyilang, ditutupi. Kadang ininya juga, itu kan mestinya bajunya adiknya itu dipakai. Sampai digede-gedekan gitu. Itu kan saking kecilnya itu. Itu orang miskin, bisanya beli ya cuma kain segitu, tidak bisa beli pas langsung lengkap sampai ke bawah itu. Itu mereka tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, kenapa tidak sekalian pakai jas hujan saja biar enak kan? Mereka itu tidak nyaman dengan pakaian-pakaian seperti itu. Makanya kita sebagai tokoh orang berilmu itu sangat dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Untuk apa? Untuk menarik perhatian. Ya, untuk menarik perhatian ini dalam rangka bukan untuk mendapatkan perhatian orang, agar orang itu lebih mudah untuk mengikuti kita. Ketika sudah tertarik dari pertama, maka lebih mudah untuk mengajak, gitu. Jadi beliau itu, Rasulullah itu suka dengan yang harum-harum. Dan salah satu hikmah kenapa di dunia ini ada minyak wangi, ada parfum, ada wangi-wangian, untuk mengingatkan kita bahwasanya di surga itu juga baunya sangat wangi, agar kita bersemangat untuk bisa beramal sehingga kita masuk surga. Kita akhirnya berpikir, baunya parfum yang di dunia saja sewangi ini, apalagi nanti ketika di surga wanginya seperti apa. Sehingga kita bersemangat untuk bagaimana caranya kita bisa beramal sehingga masuk surga. Sama seperti seringkali mungkin kalian dengar surga dunia. Apa itu surga dunia? Surga dunia itu ya orang menikah antara suami dan istri berhubungan, itu namanya surga dunia. Kenapa disebut surga dunia? Untuk mengingatkan kita kepada surga yang sesungguhnya. Di dunia antara suami dan istri sebegitu nikmatnya ketika melakukan hal seperti itu, apalagi nanti ketika di surga itu seperti apa. Sehingga orang itu terdorong untuk melakukan amal-amal baik, kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Nah, paham ya? Jadi itu untuk mengingatkan betapa di surga itu sangat wangi, dan bahkan bau surga itu bisa tercium, bau wanginya itu jarak kira-kira kisaran 500 tahun perjalanan sudah tercium baunya itu. Makanya biasanya orang itu kalau dia ditakdir oleh Allah menjadi ahli surga, matinya itu kadang-kadang terlihat wajahnya berseri-seri, tersenyum, ya karena ngelihat banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah ditampakkan sebelum dia merasakan yang sesungguhnya. Dan Rasulullah walaupun tidak pakai parfum, beliau sudah wangi. Jangan seperti kita ini. Kita kalau udah pakai parfum, jangan tanya wangi apa tidak wangi. Tidak usah tanya. Apalagi semakin berkeringat, Rasulullah semakin wangi. Rasulullah itu semakin berkeringat, Rasulullah itu semakin wangi. Beda dengan kita, semakin berkeringat semakin masya Allah baunya itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pernah suatu hari Rasulullah itu berada di rumahnya Ummu Sulaim. Rasulullah tidur di situ. Kemudian pada saat beliau tidur,
ada salah seorang istrinya yang bawa wadah menadai keringat yang menetes dari tubuh mulia Rasulullah. Sehingga waktu itu kemudian Rasulullah terbangun dan Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya mengambil keringatmu, hai Rasulullah, digunakan untuk minyak wangi. Dan Rasulullah tidak menyalahkan dan tidak mengingkari. Ini juga bagian dari tabaruk dengan orang-orang soleh, ngambil berkah dari orang-orang soleh. Sudah pernah dicontohkan dan tidak pernah diingkari oleh Rasulullah. Rasulullah itu keringatnya sangat wangi, sangat wangi. Apalagi ditambah wangi-wangian tambah lebih wangi lagi. Nah, itu yang pertama. Yang dicintai oleh Rasulullah adalah minyak wangi. Yang kedua adalah perempuan. Perempuan di sini Rasulullah itu kan memang para nabi dan para rasul itu memang diberi keistimewaan oleh Allah tidak sama seperti orang biasa. Kalau orang biasa itu kan dia hanya dibatasi dengan menikah 4 istri. Kalau Rasulullah lebih dari itu boleh. Kenapa kok para nabi dan para rasul itu istrinya banyak? Disebutkan bahwasanya para nabi dan para rasul itu orang yang di dadanya itu dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan nur Allah. Orang banyak zikirnya, banyak ibadahnya, biasanya hatinya itu bercahaya. Ketika hati itu sudah bercahaya, maka nanti akan merembet dan menular meresap ke seluruh rongga-rongga dan otot-otot yang ada di dalam tubuhnya, sehingga itu bisa menimbulkan syahwatnya semakin kuat. Nah, ketika syahwatnya semakin kuat, maka satu perempuan itu ya pastinya tidak bisa untuk menyelesaikan masalah. Bukan karena para nabi dan para rasul itu gila seks atau dan lain sebagainya, bukan. Karena orang semakin banyak zikirnya itu semakin besar syahwatnya. Dan Rasulullah ya pasti dijaga bagaimana caranya agar tidak melakukan hal yang haram. Jadi itu ya bukan karena Rasulullah itu kemudian gila perempuan dan lain sebagainya, bukan. Tapi murni itu pemberian dari Allah. Dan juga kenapa Rasulullah itu istrinya banyak? Karena memang untuk menyebarkan syariat Islam itu memang dibutuhkan perempuan yang dimana ketika semisal Rasulullah mandi misalnya, itu kan tidak mungkin para sahabat meriwayatkan Rasulullah mandinya seperti ini kecuali istri-istrinya kan. Mungkin tidak sahabat kemudian langsung masuk bareng satu kamar mandi dengan Rasulullah, oh Rasulullah mandinya seperti ini. Itu tidak akan bisa mungkin terjadi kecuali lewat perawi dari istri-istri Nabi kan, yang memang diperbolehkan. Dan bahkan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah pernah mandi berdua. Cuma itu yang perlu dipahami, bahwa Rasulullah itu tidak melihat apa yang ada pada diri Aisyah, juga Sayyidah Aisyah tidak melihat apa yang ada pada diri Rasulullah. Artinya di bagian-bagian yang sangat rahasia itu tidak dilihat. Bukan berarti langsung melihat, tidak. Dan itu kan akan dijelaskan oleh istri-istri Nabi. Dan juga yang berkaitan dengan hukum-hukum perempuan itu juga nanti akan dijelaskan oleh istri-istri Nabi. Kemudian istri-istri Nabi ini menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini tidak mungkin diriwayatkan oleh para sahabat yang sangat menjaga Rasulullah, itu orangnya pemalu, sangat malu sekali. Dan ini tidak mungkin nanti akan disampaikan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Jadi itu ada banyak hikmah. Hanya orang zikir, orang soleh itu biasanya hiburannya istrinya. Ya karena orang soleh itu kadang-kadang karena dia banyak zikir, banyak ibadah, banyak belajar, banyak baca ilmu, ini biasanya bertambah ininya, gejolak hasrat dan syahwat ini bertambah, sehingga hiburannya istrinya. Kenapa? Berarti kalau perempuan tidak menambah syahwat kalau dia zikir? Ya enggak seperti laki-laki. Tidak seperti laki-laki sudah diatur seperti itu. Karena kalau perempuan kan tidak boleh perempuan menikah dengan lebih dari satu suami, kan tidak boleh. Itu namanya monogami. Tidak boleh. Kenapa kok dibeda-bedakan? Ya nanti akan jadi rancu. Coba semisal
ada satu laki-laki punya istri 3 misalnya ya, kemudian ada punya anak, itu anaknya kan nasabnya nyambungnya ke bapaknya kan, otomatis ketika lahir anak, ini anaknya siapa? Ya otomatis anaknya bapaknya ini satu, cuma bapaknya kan ya. Coba kalau perempuannya 1, suaminya 4 misalnya, kemudian melahirkan anak, ini anaknya siapa? Anaknya ini, ini mirip kayaknya, matanya mirip ini hidupnya mirip ini, ya Pak, ini senyumnya mirip ini, ya berarti semuanya kan repot nanti. Jadi urusan nasab ini jadi repot nanti. Kalau kita bahas secara alasan, ya pasti itu aturan dari Allah yang tidak diperbolehkan untuk kita lakukan. Itu yang kedua. Akan saya ulang bahwa Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, yang pertama adalah wangi-wangian, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah wajuilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah itu kalau lagi sumpek itu solusinya sholat. Hiburannya Rasulullah itu sholat. Anggap saja hiburannya Rasulullah itu sholat. Sesumpek apapun Rasulullah itu ya hiburannya sholat. Dan rata-rata para habaib dari Sadah Alawiyin itu beliau itu futuhnya pada saat sholat. Artinya futuh itu hatinya lebih terbuka dan lebih bisa mengenal kepada Allah, lebih dekat dengan Allah, lebih bisa merasakan kekhusyuan dan kenikmatan dekat dengan Allah itu pada saat sholat. Dan karena memang sholat ini kemarin dijelaskan bahwa sholat adalah ibadah yang afdol, ibadah badaniyah yang afdol. Digambarkan dalam satu hadis bahwasanya orang yang sholat 5 kali sehari itu sama seperti orang yang punya rumah, di depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir begitu sangat bersih airnya. Kemudian kalian itu mandi di situ sehari 5 kali. Kira-kira bersih apa tidak bersih? Badannya bersih apa tidak bersih? Mandi 5 kali di sungai yang jernih yang bersih. Bersih apa tidak badannya? Bersih. Sebagaimana sholat juga seperti itu, bisa membersihkan apa? Dosa-dosa. Orang semakin banyak sholatnya, ya semakin sedikit dosanya. Dan sholat itu juga ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Fungsi sholat sunnah itu untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Sholat kita mungkin kurang khusyuk, kurang ingat kepada Allah, kurang hadir hatinya kepada Allah, itu bisa ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Bukan cuma sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah itu bisa menambal ibadah-ibadah yang wajib. Menambal di sini bukan menambal kekurangan yang semisal di dalam sholat tidak ruku, tidak bisa ditambal dengan ibadah sunnah. Ini namanya sholatnya tidak sah. Ini menambal yang hubungannya dengan batin. Misalkan sholat itu tidak ingat Allah sama sekali, ingat ini punya, ingat jualan, ingat hutang, ingat ini, ingat itu. Nah, itu nanti bisa ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Tidak khusyuk, tidak ingat hatinya, tidak hadir hatinya, itu semuanya bisa ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu 3 hal yang dicintai oleh Rasulullah, dan itu bukan termasuk dunia. Karena apa? Karena segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah itu semuanya tidak termasuk bagian dari dunia, dan itu semuanya diniatkan untuk Allah. Dan ini ada lanjutannya, ini panjang nih yang makalah yang ke-42 ini. Jadi nanti setelah ini, jadi Rasulullah itu bilang seperti ini di hadapan para sahabatnya. Waktu itu ada 4 sahabat yang sama-sama ada, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Rasulullah bilang, aku dicintakan kepadaku 3 hal, minyak wangi, kemudian perempuan, dan dijadikan sholat sebagai penenang hatiku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang, Rasulullah, aku juga sama, yang aku cintai ada 3 hal. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga bilang, aku juga mencintai 3 hal. Sayyidina Utsman juga sama, aku juga mencintai 3 hal. Kenapa kok harus 3 hal? Pertama, biar tidak nyakiti Nabi, walaupun sebenarnya banyak yang dicintai. Sayyidina Ali juga sama. Setelah Sayyidina Ali bilang yang aku cintai juga 3 hal, ternyata malaikat Jibril ini juga tidak mau ketinggalan.
Sehingga malaikat Jibril ini pengen ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah nggak pengen tanya ke saya itu yang saya cintai itu apa? Saya cintai juga 3 hal. Sehingga kemudian malaikat Jibril ini juga menyampaikan yang dicintai oleh Allah itu juga 3 hal. Jadi insya Allah akan kita bahas satu persatu hari per hari. Jadi nanti per hari ini yang dicintai Sayyidina Abu Bakar 3. Nanti hari yang berikutnya nanti seperti ini insya Allah akan kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Dan insya Allah besok ini akan saya ceritakan tentang asal usul bagaimana Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Aisyah, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.